Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat malam para mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, oke, hari ini kita akan kuliah lagi di kuliah strategi pemasaran dengan topik mengenai peranan pedagang eceran dan pedagang grosir, ya. Oke, slide pertama nanti kita akan membahas tentang perdagangan eceran terlebih dahulu, baru setelah itu kita bahas mengenai perdagangan grosir. Perlu diketahui bahwa video kita hari ini akan saya bagi menjadi dua bagian dengan maksud supaya tidak terlalu lama dan tidak membosankan, ya, terutama seperti itu. Oke, ya. Video bagian pertama ini kita akan banyak membahas mengenai perdagangan eceran. Oke, silakan menyimak dan mempelajarinya dengan seksama. Materi kita hari ini untuk mata kuliah strategi pemasaran adalah mengenai mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Definisi dari pedagang eceran. Perdagangan eceran atau pengecer, atau kita lebih sering menyebutnya dengan istilah retailing dalam bahasa Inggrisnya, itu merupakan semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa di mana barang dan jasa itu dihantarkan langsung kepada konsumen akhir. Untuk apa? Untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Jadi kalau kita ngomongin eceran atau retailing ini, barangnya itu atau jasanya itu diperuntukkan bagi konsumen akhir, ya. Untuk apa? Untuk dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Jadi bukan untuk dibisniskan kembali, gitu ya. Lalu ada definisi toko eceran atau dalam bahasa Inggrisnya retail store. Definisinya adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran, ya. Jadi toko eceran ini banyak, ya. Ya contohnya misalkan warung-warung yang di sekitar kita, atau mungkin kayak ada minimarket sekitar kita, seperti itu, ya. Selanjutnya ada beberapa jenis dari pengecer. Yang pertama ada toko barang khusus. Apa sih toko barang khusus itu? Toko barang khusus dia tuh hanya menjual dengan lini produk yang sempit. Jadi produknya itu aja, ya. Contohnya apa? Contohnya Atlas Food, lalu apa namanya, The Body Shop. Ya seperti Atlas Food itu dia seperti sport station, ya. Dia hanya menjual peralatan olahraga, ya. Lalu ada The Body Shop. The Body Shop tuh apa? Ya dia tokonya khusus untuk kosmetik, ya, untuk perawatan tubuh. Jadi toko barang khusus itu lini produknya sempit. Lalu ada department store. Ya, department store ini ada beberapa lini produk. Ya, contohnya department store ada JCPenney, Bloomingdale. Nah, kalau kita mungkin ada Metro, Sogo, ya, lalu ada Matahari, Ramayana. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa lini produk, jadi nggak cuma satu produk aja yang dijual di situ, ya. Jogja juga sama, ya. Oke, lalu ada pasar swalayan. Pasar swalayan itu adalah toko swalayan berbiaya rendah atau bermargin rendah, ya, volumenya tinggi yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan untuk produk makanan dan rumah tangga. Contohnya kalau di Amerika tuh ada Kroger, Safeway, tapi kalau di Indonesia misalnya Borma, ya, lalu Buana, Superindo. Nah, seperti itu, ya. Lalu ada toko kelontong. Toko kelontong itu dia ini toko kecil di daerah perumahan. Kadangkala buka sering 24 jam dalam 7 hari, ya. Ini lininya terbatas, produk kelontong aja, ya. Dengan perputaran tinggi, contohnya ada 7-Eleven, Circle K, atau mungkin kita nanti ada Alfamart, Indomaret. Lalu termasuk warung-warung yang di perumahan itu termasuk toko kelontong, ya. Tapi mungkin di Indonesia belum 24 jam, ya, kecuali daerah-daerah tertentu yang dimana memang suasananya atau lokasinya strategis,
seperti itu. Oke, lalu ada toko diskon. Ya, toko diskon itu barang standar atau barang khusus ya. Toko dengan harga murah, marginnya rendah, volumenya tinggi. Contohnya Walmart, Kmart, Circuit City itu di Amerika. Kalau toko diskon, kalau di kita seperti apa ya? Mungkin toko diskon itu seperti misalkan factory outlet gitu ya. Dia pakaian tapi dia banyak diskon. Lalu apa namanya itu ada Indogrosir. Dia memang seperti Indomaret tapi ini grosirnya dan dia itu lebih banyak memberikan diskon ya. Lalu juga misalkan toko-toko diskon lainnya ya. Banyak ya. Lalu ada pengecer off price. Apa sih pengecer off price? Nah, pengecer off price itu dia menjual barang sisa atau kelebihan. Nah, ini mungkin lebih cocok tadi ya, factory outlet ya. Jadi kelebihan barang non reguler yang dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran. Ya, seperti tadi factory outlet, lalu ada pengecer off price independent ya. Pokoknya itu di Amerika sih banyak ya, pokoknya yang wholesaler seperti itu. Cuma kalau yang untuk di Indonesia ya contohnya tadi seperti factory outlet ya. Lalu ada superstore. Nah, superstore itu ruang penjualannya itu besar ya. Ada barang makanan, ada peralatan rumah tangga, lalu ada pokoknya peralatan rumah tangga yang dibeli secara rutin ya. Lalu ada jasa laundry, perbaikan sepatu dan lain-lain ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan Carrefour, Hypermart gitu ya. Lalu dulu masih ada Giant ya. Sebenarnya Sogo, Metro itu juga termasuk juga ya bisa ke superstore ya. Nah, lalu ada ruang pamer katalog. Ruang pamer katalog ini adalah berbagai pilihan barang bermerek dengan harga markup tinggi dan pergerakannya cepat yang dijual melalui katalog dengan harga diskon. Pelanggan tuh memilih barang di toko, contohnya Insight, apa namanya, Ski ya. Nah, cuma kalau menggunakan katalog seperti kita contohnya apa ya, Oriflame, lalu apalagi sih ya, yang multi level seperti itu kan dia menggunakan katalog ya, baru setelah itu kita pilih katalognya apa, baru diambilkan barangnya seperti itu ya. Selanjutnya ada tingkat layanan retail. Tingkat layanan retail ini dibagi dua, ada retail toko dan retail non toko. Oke ya, kalau retail toko itu ada swalayan, lalu bagaimana kita memilih sender, lalu ada layanan terbatas, lalu ada layanan penuh gitu ya. Lalu kalau untuk retail non toko itu ada penjualan yang langsung, ada pemasaran langsung, lalu ada mesin otomatis, lalu ada layanan pembelian. Oke, lalu di sebelahnya itu kita ingin membandingkan antara beberapa pengecer ya. Nah, di situ contohnya Bloomingdale. Bloomingdale itu apa? Bloomingdale itu dia jenis dari department store ya. Jadi kalau Bloomingdale itu kan berarti department store, kalau secara lini produknya department store itu kan banyak ya, dia jualnya nggak cuma itu aja kan, makanya lininya luas ya, tapi nilai tambahnya pun juga tinggi karena barangnya banyak begitu itu ya. Tapi department store itu kan barangnya harganya itu tidak semurah seperti yang toko diskon seperti itu ya. Nah, makanya Walmart itu tergolong toko diskon ya. Memang lini produknya itu jenis produknya banyak ya, tapi nilai tambahnya ya rendah. Kenapa? Karena diskon seperti itu ya. Lalu ada Tiffany. Tiffany itu apa sih? Tiffany itu semacam butik gitu ya, butik pakaian mahal gitu ya. Nah, jadi Tiffany itu dia kalau secara lini produk ya produknya cuma fashion doang, jadi sempit kan ya. Tapi di lain pihak nilai tambahnya tinggi. Kenapa ya? Karena berkualitas dia dibandingkan dengan ibaratnya kita beli di Ramayana gitu ya, atau mungkin beli-beli di eceran yang seperti biasa di Matahari seperti itu ya. Lalu ada Sunglass Hut. Apa sih? Oh, Sunglass Hut tuh kalau di Amerika dia semacam toko kelontong gitu ya. Nah, toko kelontong itu ibaratnya ya dia jualan hanya misalkan produk-produk sembako aja ya. Jadi makanya lininya sempit gitu ya, dan nilai tambahnya rendah. Karena apa? Dia ngambil marginnya kan nggak besar. Kalau terlalu besar ambil margin atau untungnya ya nanti justru nggak laku seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya ada jenis organisasi eceran korporat utama. Yang pertama ada toko rantai korporat.
Definisinya, dua atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan, menerapkan pembelian dan pengadaan barang terpusat, serta lini barang yang sama. Contohnya, di sini Gap, ya. Gap itu kan dia produk fashion ya. Contohnya ada pakaian anak-anak, pakaian perempuan, laki-laki gitu ya. Tapi intinya apa? Eh, Walaupun dia cabangnya di mana-mana gitu ya, tapi, barangnya itu tetap ya dari satu pabrik yaitu di Amerika, contoh kayak gitu. Lalu misalnya lagi ada, penjualan pizza gitu ya, Pizza Hut ya atau Domino's Pizza. Nah itu kan sebenarnya cabangnya banyak tuh ya, tapi intinya barangnya kan sama ya dimanapun kita makan pizza ya, Pizza Hut atau Domino's itu sama aja kayak begitu, resepnya sama gitu. Nah, itu toko rantai korporat gitu ya. Lalu ada rantai sukarela. Rantai sukarela ini adalah kelompok pengecer independen yang disponsori pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar eh, dari barang umum. Contohnya di sini ada IGA ya, Independent Grocer Alliance. Oke. Kalau di Indonesia ya contohnya misalnya kita kalau mencari fashion itu kan kadang kala suka ke Pasar Baru atau Pasar Andir begitu ya yang di Bandung. Cuma masalahnya kalau kita beli di sana itu harus belinya banyak, nggak boleh beli satuan gitu ya. Tapi ternyata si toko grosir itu punya toko lain ya, yang bisa kita beli satuan. Nah makanya toko lain itu disebut sebagai rantai sukarelanya gitu ya. Lalu ada koperasi pengecer ya, koperasi pengecer di sini pengecer independen menggunakan organisasi pembelian pusat dan usaha promosi gabungan. Ya contohnya tadi misalnya si pengusaha kuliner ya dia membuat suatu organisasi ya persatuan misalnya kuliner Cimahi. Nah, seperti itu ya. Itu termasuk sebagai koperasi pengecer. Lalu ada koperasi konsumen ya. Jadi di sini perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya. Jadi si anggota itu menyumbangkan uangnya untuk membuka toko mereka sendiri, lalu memberikan suara dan memilih kelompok atau orang untuk mengelolanya dan setiap bulannya menerima dividen. Contohnya koperasi di sekolah ya, koperasi di kampus atau koperasi karyawan. Nah, seperti itu ya. Lalu ada organisasi waralaba. Ya, kita udah kenal lah ya yang namanya McDonald, Pizza Hut ya, lalu 7-Eleven, lalu ada ya Alfamart, Indomaret tuh juga termasuk waralaba ya, sampai yang kecil-kecil nih yang ibaratnya kayak Hisana Fried Chicken gitu ya, lalu Sabana. Nah, itu kan termasuk waralaba ya. Ya, jadi ini asosiasinya dia kontraktual ya, ada kontrak antara pewaralaba dan terwaralabanya ya, terkenal di sejumlah bidang produk dan jasa. Dan ada konglomerat pedagang. Konglomerat pedagang definisinya dia korporasi yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk eceran berbeda di bawah kepemilikan terpusat ya, dengan beberapa integrasi distribusi dan manajemen. Contohnya misalkan ada Baskin Robbins ya, Baskin Robbins itu perusahaan milik Amerika gitu ya. Cuma kan itu perusahaan udah besar ya. Jadi ternyata di seluruh dunia itu ada. Lalu ada Unilever. Unilever itu ternyata bukan cuma di Indonesia ya. Ternyata di Eropa pun sudah cukup berkembang dengan baik ya. Unilever, Nestle, lalu perusahaan-perusahaan yang sudah multinational company. Nah, itu termasuk ke dalam konglomerat pedagang. Lalu tadi ada yang menarik tentang waralaba ya. Jadi waralaba itu kita sebut juga sebagai franchise ya. Jadi materi sekarang kita tentang sistem franchise, di mana sistem franchise itu merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana, terarah,
dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan pewaralaba ya. Ya, kita tahu ya sistem franchise itu banyak ya seperti tadi contohnya Burger King, McDonald kan tuh mereka franchise di Indonesia ini gitu ya. Alfamart, Indomaret, nah seperti itu ya. Sampai yang kecil pun ya contohnya misalnya Hisana Fried Chicken, Sabana, nah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari sistem franchise. Yang pertama, yaitu pewaralaba atau kita sebut sebagai franchiser. Nah, dia ini memiliki nama dagang atau jasa yang melisensikannya kepada terwaralaba atau istilahnya franchisee ya untuk mendapatkan pembayaran royalti gitu ya. Lalu terwaralaba ini atau franchisee ini dia membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem ya. Lalu biaya pendirian awal meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam dan biasanya terdapat waran lisensi reguler. Jadi biasanya kita kan kalau mau membeli franchise itu kan misal harganya 20 juta misalnya gitu ya. Nah, itu kan sudah ada beberapa fasilitas. Contohnya apa? Oh, contohnya misalkan si karyawan mendapatkan seragam, sudah mendapatkan peralatannya, peralatan menjual ya, udah dapat spanduk atau apapun itu gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, pewaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba ya. Jadi pewaralaba itu atau franchiser itu dia menjual bisnisnya ya. Jelas sudah ada sistemnya ya, bukan berarti jadi si yang beli franchise ini udah terima beres ya, tinggal terima ibaratnya paling secara operasional aja, paling menyediakan tempat sama karyawan itu aja. Tapi kalau misalkan sistemnya itu sudah tersedia oleh atau dari pewaralaba itu sendiri, nah itu sistem franchise. Ada yang perlu kita perhatikan ya di dalam lingkungan eceran yang baru ya. Yang pertama adalah bentuk dan kombinasi eceran baru ya. Kita nggak pernah tahu ya nanti kalau misalnya bentuk eceran itu di sekitar kita kayak gimana gitu ya. Lalu yang kedua pertumbuhan persaingan antar jenis. Ya sekarang yang namanya pedagang eceran tuh banyak ya. Ya namanya persaingan tuh nggak bisa diindahkan lagi gitu ya. Cuma ibarat kita harus memperhatikan pertumbuhannya kayak gimana. Lalu yang ketiga, persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Oke ya. Nah, sekarang ada yang punya toko, ada yang cuma bisnis online contohnya ya. Nah, itu mereka bersaing nggak? Ya jelas bersaing. Nah, itu harus dilihat tuh. Bagaimana tuh ya strateginya. Kalau misalkan kita bergerak di bidang eceran, ya persaingannya bagaimana. Lalu yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Nah, hati-hati nih kita misalkan kita punya bisnis warung rumahan gitu ya. Tapi di dekat rumah kita tuh ada contohnya ada toko diskon baru gitu ya atau mungkin kayak seperti Carrefour atau mungkin Lotte Mart. Nah, itu kadang-kala mereka berpikir pembeli itu ada pada ke warung kurang lengkap mendingan langsung ke toko itu harganya lebih murah lagi. Nah, hati-hati itu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, penurunan pengecer menengah ya. Misalkan contohnya kayak Alfamart, Indomaret, di sekitar kita banyak yang bangkrut juga tuh kadang ya, kita lihat. Nah, itu kita harus lihat juga ya, ternyata pengecer menengah itu juga dia bisa aja kalah bersaing gitu ya. Nah, lalu yang keenam, pertumbuhan investasi dalam teknologi. Ya, yang namanya teknologi ya pasti setiap saat nanti akan berubah gitu ya. Lalu yang ketujuh, pengecer besar skala global. Nah, ini bahaya nih kayak Carrefour gitu ya, Hypermart, ya lalu yang ibaratnya dia memang sudah skalanya internasional. Nah, bila kita bandingkan dengan toko kita, nah itu perlu menjadi perhatian khusus ya. Ada beberapa tahap dalam keputusan pemasaran retail. Yang pertama, kita sebagai manajer menentukan pasar sasaran kita. Ya, yang kedua, kita tentukan apa pilihan produknya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan pengadaan barang. Keempat, penentuan harga. Kelima, memutuskan bauran jasa yang sesuai. Oke, bauran jasa yang sesuai itu apa aja? Contohnya, ya menciptakan atmosfer toko. Nah, contoh atmosfer toko gimana? Apakah suasananya romantis? Apa suasananya itu kekeluargaan? Nah, macam-macam ya. Lalu,
Menentukan kegiatan dan pengalaman toko. Ya di toko tuh, apa namanya, kegiatannya ngapain aja, apakah banyak promosi atau gimana gitu ya. Lalu menciptakan strategi komunikasi, ya, bagaimana nih misalnya ada promosi-promosi di toko kita seperti apa, ya. Dan yang paling utama tadi kembali lagi, kita ciptakan atmosfer toko kita itu untuk menarik bagi konsumen kita. Nah, itu yang paling utama sehingga para konsumen itu betah untuk berbelanja di toko kita. Oke, untuk, tadi kategori, pilihan produk ya, untuk eceran, di sini ada beberapa langkah lagi ya, tapi artinya coba nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Jadi langkah-langkahnya untuk pilihan produk itu apa? Yang pertama, mendefinisikan kategorinya dulu ya. Dan kedua, mengetahui peranannya apa. Ketiga, eee, menilai kinerjanya. Yang keempat, menentukan tujuannya buat apa. Kelima, memilih pemirsa, jadi konsumennya itu siapa gitu ya. Lalu yang keenam, memutuskan taktik, jadi strategi kita tuh mau gimana. Yang ketujuh, mengimplementasikan rencana kita. Oke, lalu ada bauran jasa retail ya. Jadi bauran itu ternyata bukan cuma untuk produk aja ya, dan bukan untuk hanya bauran jasa biasa saja, tapi di sini ada juga bauran jasa retail. Apa aja sih bauran jasa retail? Yang pertama ada layanan, yang namanya jasa berarti dia memberikan layanan ya. Nah, yang pertama layanan pra pembelian ya. Jadi pra pembelian berarti sebelum konsumen membeli, meliputi apa aja, misalnya menerima telepon, dan pesanan lewat surat, iklan, lalu, melalui apa, ada atmosfer tokonya dari jendela, interior gitu ya. Lalu ada kalau misalnya di toko pakaian ada kamar pasnya, ada jam belanja, lalu peragaan busana, lalu ada mungkin, penukaran barang bekas gitu ya, misalkan handphone lama, bisa tukar tambah. Nah, seperti itu ya, itu layanan pra pembelian ya. Lalu ada layanan pasca pembelian. Jadi, layanan di mana, si konsumen itu sudah membeli produk kita ya. Nah, itu meliputi, misalkan pengiriman dan penghantaran, misalkan belinya online berarti dikirim melalui ekspedisi gitu ya. Lalu pembungkusan hadiah, misalkan contohnya nih kita beli produk, atau barang ini buat apa, buat kado misalkan kayak gitu ya. Misalkan ada, apa, pembungkusan kado gratis oke ya. Lalu ada penyesuaian dan pengembalian. Ya, misalkan, "Oh, ini ada cacat nih produk kita nih, oke boleh diganti deh." Misalkan selama 1 minggu, misalkan ada cacat produk ya, misal dari pabrik, diganti dengan yang baru gitu ya. Lalu ada pengubahan dan penyesuaian ya. Lalu instalasi, ya contohnya misalnya kita beli AC, kan nggak mungkin kita pasang sendiri, pasti harus dipasangin gitu ya. Lalu misalkan pengukiran nama. Nah, pengukiran nama, ya contohnya misalnya, kita beli mug ya, gelas mug gitu ya, ternyata bisa loh itu diukir atau mungkin disablon dengan nama kita sendiri gitu ya. Oke, lalu, ada lagi layanan tambahan ya, contohnya mencangkup informasi umum, ya contohnya misalnya kita nggak ngerti produknya, ada toll free, bagaimana caranya gitu ya, kita nanti ada customer service-nya di situ. Lalu ada penguangan cek, lalu setelah itu juga, kita ke toko ada tempat parkirnya, lalu ada restorannya ya, lalu ada service centernya juga, misalkan kita beli elektronik gitu ya. Lalu di situ juga, dekorasi interiornya, misalkan lagi nuansa Ramadan, nuansa Natal, nah seperti itu ya. Lalu bisa ada fasilitas kredit, jadi nggak beli cash ya. Lalu ada toilet ya. Lalu juga ada apa sih layanan penjagaan bayi ya kalau misalnya di mall luar negeri gitu ya. Atau mungkin kalau di Indonesia sudah ada contohnya itu seperti apa tempat ibu menyusui. Nah, seperti itu kan termasuk layanan tambahan. Demikian video bagian pertama kita. Mari kita lanjutkan kembali ke video bagian kedua. Filenya telah saya attach di bagian Google Classroom.